sore adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Luar biasa hari ini kita bertemu kembali. Walaupun masih kalian tetap di rumah, kakak-kakak ada di gereja. Karena ada virus corona, tapi tidak mengurangi sukacita kita pada sore hari ini. Nah adik-adik, hari ini hari istimewa. Hari apa ya? Coba lihat dulu di belakang. Ayo, siapa yang bisa menebak? Angkat tangannya. Semua yang bisa menebak, hari ini adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagai anak-anak yang percaya kepada Dia, kita akan merayakan dengan sukacita pada hari ini. Siap memuji Tuhan? Siap. Kurang semangat. Siap memuji Tuhan? Siap. Oke, kalau udah siap, kalian bagi berdiri, panggil mama, papa, opo, panggil kakak, adik, semua panggil, duduk, siapkan Alkitab kalian, kita beribadah bersama, memuji, memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Siap? Siap. Sekali lagi siap? Siap. Kita angkat satu lagu pujian, kita sambut sang raja kita dengan lagu Selamat Datang. Berdiri semuanya dengan sukacita adik-adik, ayo kita hari ini. Selamat datang Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datangku di dalam dunia, kabar yang Kau bawa tiada taranya. Salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarmu. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam. Nah sekarang adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa. Jadi buat posisi yang terbaik buat Tuhan kita, lipat tangannya, kita akan berdoa yang dibawakan oleh Kak Wenti. Kami persilahkan. Adik-adik sudah siap semua? Kita hari ini akan merayakan menyambut Tuhan kita, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo kita sebelum merayakannya kita akan berdoa bersama. Mari tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore ini kami boleh berkumpul bersama-sama, boleh dapat merayakan perayaan Natal Sekolah Minggu GPO Tuhan, bersama-sama dengan kakak-kakak tunas remaja. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, walaupun dengan keterbatasan karena wabah COVID ini Tuhan, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk bersama-sama untuk merayakan perayaan menyambut kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami semua, Engkau sudah menuntun kami juga dalam ujian semester. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Dan kami tetap menyerahkan kesehatan kami seterusnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami ini. Berkati ibadah kami ini, perayaan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Apapun yang kami persembahkan dalam perayaan ini dengan tidak mengurangi sedikit pun rasa sukacita dan rasa syukur kami kepada Engkau. Kami boleh dapat merayakan. Tuhan tolong kami juga dalam persiapan ini, dalam ibadah ini Engkau menyertai kami. Firman Tuhan yang ditabur juga boleh menjadi rema dalam hidup kami. Sukacita kami dengan tarian, pujian juga itu boleh membuat Engkau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah perayaan Natal ini dalam nama-Mu.
dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Erwin. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu lagu pujian dengan judul Hanya Bagi Dia. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Erwin. Bang Erwin, kami persilakan. Salam, selamat sore adik-adik. Siapa di sini yang bahagia? Siapa di sini yang senang? Angkat tangan. Yang di rumah angkat tangan semuanya. Siapa yang merasa bahagia sekali hari ini? Angkat tangan. Kalau abang sih bahagia sekali. Kalau adik-adik di rumah bagaimana? Bahagia enggak? Tentunya pasti. Abang yakin semuanya bahagia. Karena apa? Ada yang tahu kenapa kita bahagia? Karena hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi kita patut bersyukur, dan bergembira karena Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia. Jadi kita harus bahagia dong menyambut berita sukacita ini. Jadi tidak ada alasan bagi adik-adik untuk tidak berbahagia. Tapi menjadi pertanyaannya bagi kita, tahun ini terasa sangat berbeda sekali. Kita biasanya Natal berkumpul bersama-sama di gereja, bernyanyi bersama-sama, bertepuk tangan bersama-sama, bergembira bersama-sama. Tapi tahun ini kita melakukannya semuanya sendiri-sendiri. Kita melakukannya di rumah masing-masing. Kita melakukannya tidak bersama-sama di gereja.
Jadi kita merasa bosan, kita merasa kesepian, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita adik-adik, karena kita tetap bersyukur karena hari ini kita tetap merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita tetap bergembira, bersyukur walaupun kondisi seperti ini, karena virus corona yang membuat kita tidak bisa berhadapan muka, tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi itu tidak membuat kita sukacita berkurang. Amin adik-adik, amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-1 ayat 23. Abang akan bacakan bagi kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu tema Natal kita tahun ini adik-adik. Mereka akan menamakannya Immanuel. Siapa yang tahu apa itu Immanuel? Tadi yang kita bacakan, ada yang tahu? Immanuel artinya Allah beserta kita. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, maka apapun yang kita lakukan pasti akan berhasil. Subtema kita minggu ini dalam Natal tahun ini adalah aku tidak takut karena aku tahu Yesus besertaku. Biasanya adik-adik merasa takut dalam hal atau dalam keadaan seperti apa? Coba di rumah katakan, biasanya takut dalam hal apa? Pasti ada yang katakan, saya takut dalam kegelapan kak. Kalau mati lampu saya takut. Pasti ada juga berkata, saya takut kalau ketinggian gak berani. Takut sekali. Saya takut jatuh. Saya takut setan. Takut dimarahi. Saya takut ini, saya takut itu, dan sebagainya. Banyak sekali kecemasan, rasa takut yang adik-adik alami. Kakak tahu itu, tapi tema kita tahun ini, aku tidak takut karena aku tahu Yesus besertaku. Oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita akan belajar di hari Natal ini, mengapa kita tidak boleh takut lagi. Yang pertama, karena ku tahu Yesus besertaku, seperti subtema kita. Kata besertaku artinya Yesus bersama-sama dengan kita. Yesus ada di tengah kita. Kemanapun adik-adik pergi, baik ke sekolah, Yesus beserta adik-adik. Baik di rumah, Yesus beserta adik-adik. Baik sedang tidur, Yesus beserta adik-adik. Baik kemanapun jalan-jalan pun, Yesus selalu berserta dengan adik-adik atau bersama dengan adik-adik. Itu yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut. Yosua pun pernah berkata, Allah pernah berkata kepada Yosua, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai engkau sehingga tanah yang engkau injak dimanapun aku akan memberikan kepadamu. Itu janji kepada Yosua, karena Yosua sebelumnya merasa ragu-ragu, merasa takut. Tetapi Allah berfirman kepada dia, kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai engkau dan engkau akan berhasil. Dan Raja Pemazmur pun, Raja Daud pun berkata, aku tidak takut bahaya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, karena aku tahu gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia tahu, Raja Daud, adik-adik, dia tidak takut karena dia tahu Allah beserta dia. Dia tahu Allah menyertai dia. Dia tahu Allah selalu bersama-sama dengan dia kemanapun dia pergi. Baik dalam peperangan Allah beserta dia, dalam memimpin kerajaan Allah beserta dia, dalam setiap kehidupan dia Allah beserta dia, sehingga dia tidak takut. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adik-adik, mengapa kita tidak boleh takut? Karena Yesus Kristus akan menolong kita. Pemazmur berkata, Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Dia adalah kota bentengku, gunung batuku. Aku tidak akan goyah. Karena dia tahu Tuhan Yesus adalah kekuatan dia, Allah adalah kekuatan dia, kota benteng dia, tempat perlindungan dia. Dia tahu Tuhan akan menolong dia kapan saja. Dia tidak takut adik-adik. Jadi mulai sekarang adik-adik tidak perlu takut lagi, karena Tuhan Yesus siap menolong adik-adik. Tuhan Yesus sudah bersama adik-adik. Kenapa harus takut lagi ke gelap? Kita yakin bahwa ketika adik-adik berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam dimanapun adik-adik berada, yakinlah Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan adik-adik. Kalau sudah demikian, tidak boleh takut lagi. Janji tidak boleh takut lagi. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adik-adik, mengapa kita tidak boleh takut lagi? Karena Yesus Kristus memberikan kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7.
Dia Yesus Kristus memberikan kepada kita dalam hidup kita roh keberanian, bukan ketakutan adik-adik. Jadi tidak ada alasan bagi adik-adik untuk merasa takut, merasa khawatir, cemas dan sebagainya. Roh keberanian yang Allah taruh dalam hidup kita. Jadi mulai dari sekarang adik-adik beranilah. Tapi terkadang kita merasa takut. Kenapa? Karena kita tidak percaya kepada Allah. Kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Kita tidak percaya dengan seluruh hidup kita, seluruh pengetahuan kita. Sehingga kita merasa takut, kita merasa ragu-ragu. Sehingga janji-janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup. Sehingga adik-adik terus merasa takut. Yang keempat, mengapa kita tidak perlu takut lagi adik-adik? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mengandalkan manusia adik-adik, terkadang manusia mengecewakan kita, meninggalkan kita. Kita mengharapkan lebih kepada manusia. Manusia itu seperti keluarga kita, orang-orang terdekat kita dan sebagainya. Mereka terkadang mengecewakan kita adik-adik. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka tentunya kita tidak akan kecewa. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan? Siapa di sini yang mau ditolong oleh Tuhan? Angkat tangan. Tentunya semuanya mau ya. Di tahun ini, walaupun kita merayakan Natalnya seperti ini di rumah masing-masing karena virus corona, kita merasa takut kepada wabah ini, tetapi itu tidak mengurangi sukacita. Tapi jangan juga kalau kita sudah belajar firman Tuhan, saya tidak takut virus corona lagi. Jadi kemanapun saya pergi tidak pakai masker lagi. Bukan seperti itu adik-adik. Kita harus berhikmat. Jangan, aku tahu Tuhan Yesus besertaku. Jadi kemanapun, walaupun sekarang banyak virus corona, saya tidak perlu pakai masker lagi. Tidak seperti itu. Tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Harus tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan adik-adik. Supaya kita terhindar. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan supaya bisa menggunakan segala sesuatu dengan baik. Itu alasan. Mengapa kita tidak boleh takut lagi? Yang pertama apa adik-adik? Allah beserta kita. Yang kedua karena apa? Karena Allah selalu menolong kita. Yang ketiga, Allah memberikan roh keberanian kepada kita. Yang keempat, Dia tidak meninggalkan kita. Sehingga dengan alasan-alasan itu, adik-adik di rumah dan siapapun tidak boleh takut lagi. Karena Allah beserta adik-adik. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Percayalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kalau adik-adik percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan menolong, menyertai adik-adik. Sehingga adik-adik dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, Yesus Kristus siap menolong adik-adik sekalian. Karena aku tahu apa? Yesus besertaku. Jadi hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah dosa, neraka, kematian, maut. Tetapi Yesus Kristus hadir ke dunia melalui Natal, kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Yesus Kristus telah menaklukkan kuasa iblis di kayu salib, sehingga kita tidak boleh takut lagi. Ketakutan yang paling besar saja Tuhan sudah taklukkan, apalagi hanya takut ketinggian, takut gelap dan sebagainya. Kalau kita mengandalkan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan keberanian, kekuatan kepada kita untuk menolong kita, melenyapkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semuanya udah mendengarkan firman Tuhan kan tadi yang disampaikan oleh Bang Erwin? Nah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Daryl dan kawan-kawan dengan judul tema kita hari ini loh, seru kan? Nah, hari ini temanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kita sambut persembahan pujian dari Daryl dan kawan-kawan. Kita
sudah mendengarkan satu lagu pujian dari Darel dan kawan-kawan. Sekarang kita akan mendengarkan lagi puisi yang akan dibawakan oleh Farel dan Yosef. Kita persilakan. Bayi mungil, hai semua, mari lihat bayi mungil di Bethlehem. Di dalam palungan bayi Yesus tidur nyenyak. Maria dan Yusuf menjaganya, Anak Kudus yang terlelap. Yesus lahir kawan, Yesuslah lahir kawan, hatiku amat senang. Mari kita semua bergirang, menyambut juru selamat yang datang. Hampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Adik, tadi kita udah mendengarkan ada pujian dari Darel dan kawan-kawan. Terus kita udah mendengarkan juga ada puisi dari adik Yosef dan Farel. Dan saat ini kita akan menyaksikan dari teman kita Joyce dan kawan-kawan. Kita sambut tarian dari Joyce dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan lagi satu lagu pujian dari teman kita, Evelyn dan kawan-kawan, dengan judul Natal yang Ceria. Kita saksikan bersama-sama.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Sani akan memberikan informasi buat kalian. Untuk persembahan kalian, nanti kalian masukin ke amplop, tulis nama kalian, dan serahkan ke gereja. Oke? Nah, sekarang sambil persembahan kita dijalankan, kita angkat satu lagu pujian dari teman kita Yohanes dan kawan-kawan dengan judul Beri Persembahanmu. Adik-adik, kita hari ini udah selesai ibadah Natalnya. Semuanya pasti udah semangat kan? Sukacita kan? Nah, tadi juga adik-adik udah memberikan persembahan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa persembahan. Kita juga akan berdoa penutup dan berkat yang akan dibawakan oleh Bang Erwin. Bang Erwin, yang persilakan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah tolong kami sehingga acara kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Semua karena pertolongan Tuhan kami sudah selesai merayakan Natal Bapa di surga, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan terima kasih kami karena segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami Bapa di surga. Biarlah Tuhan juga semakin memberkati kami, biarlah kami semakin memuliakan Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kami, dan kami juga akan melanjutkan acara selanjutnya melalui door prize. Tuhan juga memberkati biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kami sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara kita. Nah, sekarang Kakak dan Kak Sani akan bagi-bagi door prize. Di sini ada sudah 51 nama anak-anak, dan kita akan ambil 10 orang yang akan beruntung. Oke, ini namanya udah bener ya, udah dihitung sampai berapa kali-kali, jadi tidak ada tipu-tipu. Oke, ayo Kak, silakan ambil 10. Ayo siapa Kak? Ayo siapa ya? Ayo, aku buka ya Kak? Ya, itu dulu ya. Aku buka ya. Buka dulu. Ini orang. Wih, Yosef. Yes, selamat buat Yosef. Oke, nama kedua. Ayo, nama kedua. Deg-degan Kakak. Ada siapa lagi ya? Ayo siapa? Di Evi. Ada Evi. Dapet. 2 ya. Udah 2. Oke, 3. Yang ketiga. Siapa lagi ya? Coba lihat. Siapa Kak? Rosa. Rosa. Udah 3. Siapa lagi nih? Ayo. Ayo, di rumah doa. Ayo. Ayo yang keempat. Yang keempat siapa? Yolanda. 4 ya. Yang kelima. Kita masuk lagi ya. Dimasukin lagi ya. Oke, siapa? Kita ambil lagi nanti yang 5. Timothy. 5, ayo 5 lagi Kak. Ambil lagi Kak. Nih. Ayo siapa lagi
lagi siapa yang beruntung? 4 lagi. Siapa namanya? Eli. Dapat. Berapa lagi? 7, 8. Ada kita Valeri dapet. Udah 8. Pas itu 2. 8, tinggal 2 lagi. Ayo 2 lagi, ayo siapa? Siapa lagi? Satu lagi nih. Joyce. Kita ambil satu lagi ya. Nama Joyce. Siapa lagi? Apakah ini yang terakhir? Ayo terakhir. Nama siapa ya? Coba dilihat. Natasha. Selamat. Pada 10 orang pemenang. Hadiahnya nanti kita akan kasih, oke? Oke. Dadah. Selamat Selamat Natal. Merry Christmas. Dah. Adik-adik, hari ini ibadah kita udah selesai. Pasti semuanya udah suka cita dong menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat. Dadah, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.